Cerita tentang kayaknya udah lama ini, waktu naik kapal pertama kali, entah itu kapal laut atau kapal terbang. Yang pertama adalah kapal laut. Jadi, kemarin kan aku sempat kuliah, tapi di Makassar, sekitar tahun 2018 lah. Nah, dulu itu ketika ke Makassar, emang pertama-tama itu naik pesawat terbang karena emang itu adalah opsi yang paling singkat dari sebuah perjalanan dari Jawa atau dari Jogja ke Makassar. Nah, yang jadi permasalahannya adalah pesawat itu kan nggak murah. Biaya naik pesawat itu biaya naik kapal itu bisa lebih murah, jauh lebih murah. Bisa 3 kali lipat kalau naik pesawat. Jadi naik kapal 3 kali itu setara dengan naik pesawat 1 kali di sebuah perjalanan yang sama dulu. Nah, karena emang nggak bisa naik pesawat terus-menerus, sempat sekali aku sama temen itu naik kapal laut. Nah, pada sebuah kesempatan pertama, aku sama temenku ini naik kapal laut dari Makassar sampai ke Surabaya. Habis itu dari Surabaya baru turun ke kota, ke Klaten. Nah, waktu pertama kali karena kita nggak tahu apa-apa, ya udah kita jalan-jalan aja gitu. Cuman tanya-tanya sama teman gimana nanti kalau naik kapal, gimana kalau di dalam, gimana perasaannya kalau di kapal itu ada ombak yang gede gitu. Dapatlah itu pengalaman-pengalaman dari orang lain. Dan ternyata naik kapal itu banyak suka dukanya. Nggak enaknya ya karena waktu yang lama, waktu tunggu lah, waktu sandar apa segala macam, waktu transit. Dan kemarin itu seingatku aku sama teman itu naik kapal gara-gara harga dari tiket pesawat yang sebelumnya itu di bawah 1 juta, kayaknya dulu masih 600-700, itu tiba-tiba ngelonjak jadi 1.200.000 atau 1.500.000 sekitaran itulah. Karena harganya naik berlipat-lipat, akhirnya ya udah nyobain naik kapal, dan itu berdua dari Makassar ke Surabaya. Pas waktu pertama naik kapal itu kita chaos, kita nggak tahu apa-apa. Kita dikasih tiket, di tiketnya itu ada tempat atau ada tulisan untuk tempat tidur, jadi dikasih tempat tidur yang lebarnya itu mungkin nggak sampai 1 meter, 80 cm ya, sekitaran itulah, sekitar 80-an cm untuk ukuran satu tempat tidur, bukan tempat tidur yang lebar. Yang tempat itu bisa kita gunakan untuk tidur doang gitu, nggak bisa guling-gulingan ke kiri atau ke kanan. 80 kali 2 meter kalau nggak salah. Ya cukup lah untuk satu orang. Ya, yang jadi permasalahannya adalah kapal di hari itu penumpangnya itu banyak. Karena ya itu tadi, harga tiket pesawat naik, kayaknya semuanya terus naik kapal gitu. Nah, karena kapal itu transit di beberapa tempat, pas aku sama temanku naik ke kapal, itu tempat tidur kita yang ada tulisannya di tiket itu udah diambil sama orang lain. Dan orangnya cukup serem sih. Jadi ya udah, mau nggak mau ya kita daripada ribut, daripada cari masalah di kapal yang nanti kita 1-2 hari di situ, ya udah kita nyari tempat lain aja. Kita nyari tempat lain, dan ternyata emang nggak ada tempat untuk tidur. Semua ranjangnya itu keisi. Kita akhirnya dapat sebuah tempat untuk istirahat
di kayak pertigaan gitu. Jadi ada ruangan, terus ada jalan. Nah, di antara jalan dan ruangan itu di pojokannya itu emang buat istirahat orang-orang yang nggak dapat ranjang, dan emang temannya itu banyak kayak gitu semua. Jadi kita istirahatnya itu di jalur buat jalan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita ngambil satu sisi jalan untuk kita tidur, gelar tikar di situ, gelar matras. Tapi karena tempatnya itu nggak ya bisa buat tidur tapi nggak bisa buat istirahat gitu, karena banyak orang lalu lalang. Kita nggak bisa duduk atau telentang tidur istirahat dengan tenang. Akhirnya kita nyari-nyari lagi tuh, aku sama temanku, sampai akhirnya kita dapat di pojok ruangan di samping tempat tidur orang itu ada sekitar space buat tidur. Ya sekitar 80 sentian, sama kayak tempat tidur yang di atas, tapi ini bedanya bukan tempat tidur tapi langsung lantai gitu. Ya satu ukuran matras lah, matras yang buat daki gunung ya segitu. Matras itu kalau dibentangin, nah segitu. Akhirnya kita mutusin buat memakai tempat itu untuk istirahat berdua dan gak muat. Karena apa? Karena kita masing-masing bawa tas yang gede karena perjalanan dari Makassar ke Jogja, barang-barang yang untuk kuliah. Karena kan kalau kuliah itu liburnya lumayan lama, bisa 1 atau 2 bulan. Jadi banyak barang-barang yang dibawa pulang. Nah itu kayak situ nggak bisa ini tidur kalau tempatnya cuma segitu. Akhirnya kita tidurnya itu bukan damping-dampingan, tapi apa ya? Misal kepalaku di sisi selatan, kepala temanku di sisi utara. Jadi kalau tidur nih, wajahku ini kalau tidur, mukaku ini di kepalaku ada kaki temanku. Di kepala temanku kalau tidur ada kakiku. Karena kalau nggak gitu, nggak bisa dapat tempat yang muat untuk tidur di situ. Akhirnya masalah satu selesai. Masalah kita untuk istirahat, tempat untuk istirahat selesai. Kita dapat tempat begitu adanya, ya udah gitu aja. Masalah yang kedua adalah makanan di kapal itu kayak nggak ada rasanya. Ya udah hambar aja, kayak nggak ada yang bisa dirasa, nggak ada asin, nggak ada manis. Rasanya itu ya hambar, kayak sayur tapi nggak dikasih garam, nggak dikasih gula, nggak dikasih apa segala macem. Jadi ya kayak ngunyah makanan tapi nggak ada rasanya. Terus masalah yang lain dari segi makanan adalah kan itu tempat asing. Maksudnya aku sama temanku tuh ke kapal itu kan adalah kali pertama. Terus di sana itu kita dulu pas waktu pertama-tama itu nggak tahu gimana makannya. Taunya kita makanan itu beli, tapi ternyata ada kayak catering gitu. Tapi kita harus ngambil ke sebuah tempat, baris satu kapal begitu panjang itu penumpangnya. Kita baris di situ, terus kita ngambil makanan. Lalu karena kita nggak mau antri karena takut barang-barangnya kalau ditinggal karena ramai itu kapal. Jadi ya udah, kita duduk diem tuh di situ 2 hari ada kayaknya itu perjalanan Makassar Jogja, Makassar Surabaya. Tapi akhirnya kita selamat karena sebelum pulang naik kapal itu aku sama temanku tuh pas waktu di kampus itu kan waktu puasa. Jadi ada banyak kurma. Nah itu kita minta itu kurma, 1 plastik itulah untuk bekal perjalanan. Jadi kasarnya tuh biar kita berdua tuh nggak ngeluarin uang untuk beli makanan ketika di perjalanan pulang, karena emang nggak ada uang aja gitu.
Jadi kita ambil kurma yang banyak, satu plastik, terus kita bawa pulang. Dan emang itu yang bikin kita bertahan sampai di at least sampai di Surabaya. Di kapal makan itu kita. Temanku nyoba makanan kapal juga nggak doyan, aku nyoba makanan kapal juga nggak doyan. Yang kita ambil dari catering kapal itu cuma minumannya. Sempet nyoba sekali 2 kali, tapi ya cateringnya nggak habis lah. Terus karena kapal itu overload, kapasitasnya itu melebihi kapasitas aslinya yang digunakan pada waktu itu, ya karena kita nggak dapat tempat duduk apa segala macam, nggak dapat tempat tidur. Itu tuh ruangan tuh jadi panas gitu. Kita tuh jadi rebutan oksigen di dalam. Kan atapnya tuh kan nggak tinggi kayak atap rumah ya. Atapnya pendek, terus yang di situ yang ngegunain itu banyak orang. Di satu ruangan itu kayak nggak ada tempat yang agak longgar gitu. Ada tempat longgar ya, tapi untuk jalan. Tapi di jalan itu kan juga ada orang untuk istirahat. Jadi itu panasnya Masya Allah, sumpah gitulah. Dan di dalam kekacauan keadaan yang lembab, yang panas itu, di depan kita itu ada seorang perempuan yang memakai pakaian cadar komplit dari atas sampai bawah. Itu dia pakai pakaian syar'i, pakai cadar apa segala macem, komplit itu. Dan kayaknya nggak kepanasan, kayaknya ya. Karena aku aja kan yang pakai kaos apa segala macam, pakai celana biasa, itu tuh ngerasanya tuh kayak badan tuh lengket gitu. Oh ya, dan ini kita atau paling nggak aku itu selama di perjalanan kapal itu nggak mandi, karena emang nggak, tempatnya itu nggak apa ya, nggak biasa mandi di tempat seperti itu. Yang pertama rame, yang kedua pengap itu di tempat itu, terus pesing apa segala macam, bau lah itu. Jadi badan kita tuh lengket. Dan ibu-ibu itu, perempuan itu, dia pakai pakaian cadar komplit. Terus kemudian di sebelah kanan, jadi kan aku kan mepet tembok, di kiriku ini tembok, di depanku agak kanan itu yang perempuan pakai cadar komplit. Lalu kemudian di samping kananku, kalau mbak-mbak tadi kan yang di depan kanan, nah ini samping kanan, itu ada rombongan laki-laki dewasa yang melakukan perjalanan dari Papua mau ke Jawa. Aku lupa dari mana ke mana, yang penting dari timur lah, dari Indonesia Timur mau ke Jawa Tengah, mau ke Jawa. Dan kalau nggak salah perjalanan mereka itu ngabisin waktu sekitar 1 pekan. Mereka itu perjalanan sekitar 1 pekan, 6 hari 7 hari gitu lah. Dan karena mereka udah lama, kan ini kan bentar lagi kan, mungkin sekitar 1 atau 2 hari lagi kan udah sampai di Jawa gitu kan. Berarti mereka udah ada di kapal sekitar 4 atau 5 hari. Nah itu mereka udah kayak di rumah sendiri gitu. Nggak pakai baju, kumpul-kumpul di atas ranjang, kumpul-kumpul di tengah jalan, main kartu di jalan. Jadi kan ada kasur, terus ada jalan, terus ada kasur lagi gitu. Jadi ada kasur yang sederet gitu, terus ada jalan, terus yang di seberangnya ada kasur sederet lagi. Dan mereka itu main kartu di jalan itu tadi, dibuat lalu lalang orang, main kartu lah pas segala macam, nggak pakai baju lagi. Sekelompok laki-laki dewasa main kartu di tengah jalan, di tengah kapal, di tengah laut. Terus pada sebuah sore, itu gerombolan laki-laki itu masih di sana, masih di tempat itu, masih di tengah jalan main kartu. Terus yang perempuan tadi yang pakai cadar tadi, dia kan
jarang pergi dari tempatnya, jarang pergi dari ranjangnya, karena emang kayaknya dia perjalanan sendiri gitu. Karena nggak ngobrol apa segala macam dari hari pertama aku nyampe sampai hari terakhir aku turun, kayak nggak ngobrol sama orang lain itu, dan nggak ada orang lain yang ngedatengin dia. Pada sore itu, perempuan ini yang pakai cadaran komplit tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, lalu kemudian turun ke jalan, entah mau kemana aku nggak tahu. Tapi yang terjadi adalah sekelompok orang tadi yang main kartu, yang nggak pakai baju, sekelompok bapak yang ngumpul tadi, ngelihat ada perempuan turun yang cadaran tadi dari tempat tidurnya. Orang-orang yang ngumpul tadi mencar, misah itu orang-orang, kayak mempersilahkan untuk lewat gitulah, menghormati perempuan ini dan mempersilahkannya untuk lewat gitu. Aku gitu langsung pas lihat itu ya, pas ngeliat itu langsung, tongkat Nabi Musa, ini tongkat Nabi Musa. Bisa, kalau tongkat Nabi Musa kan pas dihadapkan pada sebuah lautan, tongkat itu kan bisa membelah air gitu kan. Nah ini perempuan ini yang pakai cadaran komplit ini pas dihadapkan pada sebuah tongkrongan laki-laki dewasa yang tidak memakai baju dan bermain kartu remi, tiba-tiba mencar, pisah itu seorang orang. Langsung, Masya Allah. Ada itu kayaknya aku pernah nulis kejadian di kapal waktu itu, tapi lupa itu apa judulnya. Itu suka duka naik kapal, dan akhirnya kita sampai di Surabaya dengan selamat, sentosa, badan lengket, dan hanya makan kurma. Yang bisa kita ambil pelajarannya adalah tetap pakai pakaian syar'i Anda, karena siapa tahu boleh jadi kapan-kapan kita yang jadi tongkatnya Nabi Musa itu tadi. Kita dihindarkan dari masalah, kita dihindarkan dari keadaan-keadaan yang menurut kita tidak nyaman. Jadi tetaplah pada pakaian bagusmu gitu. Lalu kemudian yang kedua, perjalanan ketika di pesawat. Nah ini sama. Yang tadi kan kali pertama naik kapal laut, sekarang kali pertama naik kapal terbang. Kalau tadi kan dari Makassar ke Surabaya. Yang ini dari Jogja ke Makassar. Dan Jogjanya itu bandaranya masih bandara yang lama, masih yang di tengah kota, itu bukan yang di Kulon Progo. Yang berarti ini terjadi sekitar tahun 2018-2019 sebelum Covid lah. Nah, karena kali pertama, ya kita nggak punya referensi pengalaman apa yang bisa kita gunakan atau ilmu apa yang bisa kita gunakan di perjalanan tersebut. Akhirnya kita udah tanya-tanya aja sama orang gitu, gimana nanti kalau naik pesawat. Terus katanya telinganya sakit kalau pas lagi nanjak gitu kan pesawatnya. Terus apa yang bisa kita lakukan di pesawat. Terus gimana nanti nunggunya, di mana nanti nunggunya, gimana nanti kalau udah sampai di sana itu, tanyalah sama beberapa. Nah aku sama temanku ini sama-sama baru pertama kali naik pesawat, dan sebenarnya nggak ada masalah. Dari kita berangkat dari Jogja, aku tuh kayaknya karena keberangkatannya itu subuh atau mungkin sebelum subuh jam 3 atau jam berapa, pokoknya penerbangan jadwal pertama gitulah. Aku berangkat tuh dari malam aku berangkat, dianterin sama salah satu temanku yang tinggalnya di Buluwangi. Diantar sama temanku ke Jogja malam-malam tuh, dia habis pulang dari kantor. Terus aku mintain tolong untuk nganter ke bandara. Akhirnya dianterin tuh, kayaknya sekitar jam-jam 10 atau sekitaran jam itu, jam-jam pulang kantor lah. Mungkin jam-jam 10, seingatku sih jam-jam segitu. Terus aku dianterin malam sampai di bandara. Karena temanku yang tadi, yang ini teman yang sama yang
di cerita sebelumnya yang di kapal laut, orang yang sama ini. Nah, temanku ini katanya dia mau berangkat pagi, tapi karena temanku nggak bisa nganterin pas pagi-pagi, ya udah aku berangkat malam. Aku tidur di bandara. Jadi kan di bandara atau biasanya kalau di tempat-tempat umum, transportasi umum itu kan ada kursi yang panjang. Nah, di situ aku tidur di situ. Aku berangkat duluan tengah malam, istirahat di situ, tidurlah. Terus jam 2 atau jam 3 temanku yang satunya lagi datang, diantar sama temennya, sama teman kita sebenarnya. Terus yang temanku teman kita, temanku sama temannya temanku yang adalah teman kita, agak bingung emang. Itu dia adalah orang asli Makassar, jadi ya dia tahulah nanti di sana gimana segala macam. Terus dia juga nawarin nanti kalau udah sampai di sana biar dijemput sama salah satu keluarganya gitu. Ya udah, kita bilang makasih, alhamdulillah udah diantarin, udah dikasih wejangan ini dan itu. Akhirnya kita pagi itu berangkat, dan kita itu, atau paling enggak aku tuh nggak tahu kita itu mau jalan kemana. Jadi aku tuh cuma ngikutin orang-orang yang ada di depanku. Di depanku jalan, aku jalan. Orang di depanku belok, aku belok gitu. Dan alhamdulillahnya bener. Kita jalan, terus check-in apa segala macem. Kita naiklah pesawat. Dan di penerbangan waktu itu, ini kalau nggak salah, kita itu nggak langsung ke Makassar, tapi transit dulu ke Jakarta, baru dari Jakarta itu terbang ke Makassar. Nah, masalahnya terjadi di sini. Lupa dulu tuh naik Lion apa Citylink, lupa itu. Kita terbang dari Jogja ke Jakarta, transit dulu. Pas di Jakarta kan ada waktu transit itu kan 2 atau berapa jam gitu. Pokoknya pendek lah. Kita kan turun dulu. Terus di tiket aku sama temanku ngelihat, oh kita nanti ke sini kan ada tulisannya kan, kita harus nunggu di mana, atau kita nanti terbang dari gate berapa gitu, dari tempat yang mana gitu. Akhirnya kita nunggu di situ, dan emang nggak berani kemana-mana karena takut nanti telat atau apa segala macam. Pas sudah di situ, kita nunggu lama, sampai akhirnya waktu tunggu kita di situ sama waktu penerbangan itu udah mepet, sama waktu penerbangan selanjutnya itu udah mepet banget. Terus kita bingung gitu. Tadi di Jogja itu kayak ada panggilan untuk penerbangan dari sini ke sini untuk segera mempersiapkan diri atau itulah kata-katanya. Nah, di yang transit ini nggak ada yang kayak gitu. Udah mau jamnya udah mepet ini, tapi kok nggak ada gitu. Terus kita lihat tiket lagi buat mastiin kita berada di tempat yang benar. Dan emang benar kita ada di tempat itu. Terus kayaknya hamin berapa menit gitu, ada panggilan untuk bapak ini dan bapak ini untuk segera menuju ke gate ini. Beda itu yang dibilang sama yang di tiket kita. Entah itu karena beda atau emang karena kitanya nggak tahu gitu kan, waktu itu masih kali pertama naik pesawat itu kan. Yang jelas kita berada di tempat yang salah. Lalu kemudian yang terjadi setelahnya adalah adegan-adegan yang kalian lihat di dalam sebuah bandara, di dalam sebuah film. Mereka lari-larian karena telat, itu aku sama temanku ngelakuin tuh. Temanku pakai carrier yang tinggi, terus ada lagi tas di depannya, ada lagi tentengannya di tangan. Aku sama pakai carrier tapi nggak tinggi, ada tas lagi sama ada tentengan di tangan. Kita tuh lari dari ujung ke ujung, udah kayak di film-film itu. Itu kalau ada orang yang bawa kamera, jadi itu scene film. Kita lari tuh, pontang-panting kita lari.
Karena apa? Karena kita takut kita ketinggalan pesawat. Kalau kita ketinggalan pesawat, mati kita. Uang udah habis. Ketinggalan pesawat di Jakarta pula. Akhirnya kita lari sampai kita di sana. Entah apalah ini namanya, pramugari atau apa gitulah. Itu tuh kayak dia kan ngelihat kita bukan jalan, lari dari jauh gitu kan. Terus mbak-mbaknya ini tuh kayak ngangkat tangan gitu loh, kayak bilang, "Mas, di sini loh, Mas, di sini loh," gitu. Akhirnya kita menuju ke situ, kita ngasih tiket kita buat dicek. Oh ya bener, kita masuk. Pas kita masuk ternyata pesawat itu cuma nungguin kita berdua, yang berarti semua orang udah duduk di kursinya masing-masing gitu. Tinggal aku sama temanku yang baru datang ngos-ngosan. Itu kayaknya ada itu yang nyeletuk apa segala macam. Akhirnya kita duduk di kursi pesawat dengan tenang. Terus ya kayak menertawai kebodohan gitulah. Kenapa bisa begini gitu. Terus karena kita duduk di samping jendela, kita buka itu jendela. Pas kita buka jendela, ternyata setelah kita menertawai keadaan kita barusan, pas kita lihat keluar jendela, ada satu orang dengan keadaan yang sama. Dia lari buat ngejar pesawat lah, intinya. Nggak tahu lah itu mau kemana, mau ngejar pesawat, mau naik di roda pesawat, nggak tahu lah. Tapi yang jelas dia lari aja gitu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah olahraga. Karena habis lari-larian itu ngos-ngosan parah itu. Jadi jangan lupa olahraga dan tetap pakai pakaian bagusmu. Karena boleh jadi besok kapan-kapan kamu yang jadi tongkatnya Nabi Musa.